Ya, shalom saudara semua. Shalom. Shalom jemaat di rumah. Shalom. Ya, kita tetap terus semangat saudara ya. Amin. Walaupun tetap terus dalam kondisi yang masih online saudara. Ya, kita memang akan terus tetap dukung pemerintah. Ya, tidak mengurangi waktu lagi saudara, kita akan sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan Bapak Gembala minggu lalu, dan saya tambahkan saja saudara, namun biarlah semoga ada rahasia-rahasia yang baru. Amin. Dan memang untuk sesungguhnya supaya kita menjadi gereja yang terus meningkat saudara. Amin. Dengan apapun kondisi yang boleh terjadi, persoalan-persoalan. Yes. Namun kalau kita orang yang tetap senantiasa berharap kepada Tuhan, kita akan melihat sesungguhnya karya perbuatan Tuhan. Betul. Baik saudara, tidak akan mengurangi waktu lagi saudara. Yes. Kita akan buka kembali Matius pasal yang ke-14. Mari kepada jemaat yang di rumah, kita pun sama-sama membuka Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai ke-32. Kita akan baca pelan-pelan. Ayat ke-22 ya, mulai ya. Iya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, maka Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan Amin. orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Iya. Amin. Kalau minggu lalu saudara kita sudah dengarkan dari penyampaian Bapak Gembala saudara, Amin. yang tidak sesungguhnya jauh berkaitan tentang iman saudara. Yang kita lihat, yang kita sesungguhnya boleh tahu, memang iman yang tidak bisa ditinggalkan saudara. Amin. Sebab kalau sudah berbicara iman saudara, kalau kita memang terus boleh kembangkan iman kita saudara, tidak ada ceritanya ketakutan akan menguasai kita. Namun kalau sudah ketakutan yang terlebih dahulu menguasai kita, iman tidak akan bisa bekerja dengan sepenuhnya saudara. Amin. Namun sini saya mau sampaikan sesungguhnya yang saya boleh kasih tema saudara, kuasailah diri dan jadilah tenang. Sebab di ayat yang 27 dikatakan Yesus itu berbicara ketenangan saudara. Yes. Yang dia katakan tenanglah. Sebab memang pribadi Yesus bukan pribadi yang ketakutan. Pribadi Yesus bukan pribadi yang sesungguhnya tidak punya pengharapan. Sekalipun dia 100% manusia saudara, namun dia tetap punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Allah yang ada dalam hidupnya. Amin. Yang sekalipun dia 100% manusia, namun dia tetap pribadi yang tenang. Sebab dia tahu Allahnya yang akan tetap senantiasa menolong dia. Demikian kepada setiap kita saudara. Amin. Kalau dalam ayat 22 sudah dikatakan, sesudah itu Ya. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Apa yang diperintahkan saudara kepada murid-muridnya? Dikatakan di ayat ini, naik ke perahu. Kenapa dikatakan naik saudara? Kenapa perahu tidak dikatakan loncat ke perahu? Tidak. Tapi Yesus katakan naik. Di sini saya mau artikan saudara, berbicara upgrade lah saudara. Perahu itu berbicara perjalanan hidup kita saudara. Perahu itu berbicara hidup kita di setiap perjalanan kita saudara. Dan Yesus katakan supaya kita naik. Supaya kita naik seluruh perjalanan hidup kita, supaya kita upgrade saudara. Sebab dikatakan sesudah itu, kalau kita lihat di ayat 20, sesudah itu. Kenapa sesudah itu saudara? Ada apa sesudah itu? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, kita lihat dari ayat 13 saudara, di situ diceritakan
Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Amin. Kenapa dikatakan sesudah itu harus diceritakan, saudara? Sesudah itu kenapa nggak diceritakan? Kenapa harus tinggalkan saja? Tapi harus dikaitkan. Sesudah itu, di situ berbicara ada persoalan yang sudah Yesus selesaikan, saudara. Ada persoalan yang sesungguhnya harus Tuhan embatkan, yang harus Tuhan selesaikan, apa yang menjadi persoalan yang sesungguhnya Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Memang saat ini Yesus memang sampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun tak kala dikatakan menjelang hari sore, saudara, laparlah orang-orang banyak itu, saudara. Itu suatu persoalan. Dan Yesus lemparkan kepada murid-muridnya. Yesus lemparkan untuk sesungguhnya membuat murid-muridnya berpikir bagaimana. Dan Yesus ingin melihat apakah murid-muridnya punya firman, apakah murid-muridnya punya isi kebenaran firman Tuhan, yang sesungguhnya dia sudah ikut dengan Yesus, sudah lama dia ikuti Yesus. Apakah sesungguhnya murid-muridnya punya isi kebenaran? Ini dilemparkan kepada murid-murid, saudara. Dan ini berbicara persoalan 5.000 orang bukan sesungguhnya jumlah yang sedikit, saudara. Dan dikatakan memang Yesus ada apa yang ada pada kita, dikatakan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya masuk kepada kepanikan, saudara. Apa yang ada pada kita? Tidak ada. Dikatakan hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus tetap tenang, saudara. Berbicara sesungguhnya pribadi yang tenang. Sebab kalau hati yang tenang, saudara, menguasai diri, yang sesungguhnya meluaskan kuasa Tuhan bekerja, saudara. Jangan sampai kita sesungguhnya lebih dahulu takut, lebih dahulu panik, saudara. Persoalan itu bukan sesungguhnya yang harus kita hindari, bukan, saudara. Persoalan itu memang tetap harus ada. Persoalan itu harus tetap sesungguhnya masuk kepada setiap kehidupan kita, hanya untuk sesungguhnya melihat kemurnian kita gereja Tuhan. Adakah kita gereja yang benar-benar berharap kepada Tuhan? Dan ini satu persoalan dilempar kepada murid-muridnya, saudara. Ini berbicara sesudah itu, saudara, ya. Nanti kita akan kembali kepada ayat emas kita. Sebab sewaktu itu tak kala memang 5.000 orang ini lapar, saudara. Tidak ada makanan dan memang murid-muridnya bilang, suruhlah mereka cari makan sendiri. Tuhan yang sangat peduli kepada setiap keperluan kita, saudara manusia. Amin. Amin. Yang Tuhan tidak, sebab dia sudah datang ke bumi, saudara. Dia akan curahkan darahnya. Apalah sesungguhnya makanan yang menjadi beban Tuhan. Darah saja dia ingin tumpahkan, nyawa saja dia ingin berikan kepada dunia. Masa dia sesungguhnya mau muridnya bilang suruhlah dia keluar? Itu bukan sesungguhnya bagian Tuhan yang sesungguhnya Tuhan akan tinggalkan. Tidak ada ceritanya Yesus akan tidak peduli kepada umat-umatnya. Amin. Tuhan pasti akan peduli. Dan memang di situ Tuhan pun selesaikan, saudara, dengan murid-muridnya pun yang dalam ketakutan, kepanikan, yang tidak menemukan jalan keluar. Namun Tuhan pribadi yang tenang, Tuhan pribadi yang punya kuasa. Amin. Dan semua selesai, saudara. Namun dikatakan di ayat emas, kita kembali ke ayat emas, saudara. Sesudah itu, yang artinya sesudah Yesus selesaikan persoalan yang 5.000 itu, saudara, Yesus katakan kepada murid-muridnya, naiklah ke atas perahu. Yang berbicara, saudara, supaya hidup kita, supaya perjalanan kita terus upgrade. Sebab persoalan yang belakang sudah selesai. Namun kita akan lihat nanti, ada persoalan lagi ke depan, saudara. Itu yang harus gereja peka, saudara. Persoalan tidak akan selesai. Dan ini pun kepada wabah corona, saudara. Sudah sampaikan berkali-kali pada Pak Gembala. Ini masih awal, bukan kami bernubuat, ya. Bukan kita sesungguhnya berdua, enggak. Namun kalau kita pun peka kepada firman Tuhan, dikatakan Tuhan akan mengguncang sekali lagi, dan bukan hanya bumi, namun Tuhan akan guncangkan langit, saudara. Kita tidak tahu apa sesungguhnya yang Tuhan maksudkan dengan ayat itu, saudara. Namun supaya kita pun gereja Tuhan terus peka, upgrade perjalanan hidup kita. Amin. Persoalan ini mungkin nanti selesai corona, apa yang akan terjadi lagi untuk kemudian kali, saudara. Dan ini yang saudara kita boleh lihat. Tak kala Yesus berkata, pergilah, naiklah ke atas perahu, yang dikatakan supaya kita pun upgrade. Sebab dikatakan, dan mendahulinya ke seberang. Tuhan tahu, saudara, kalau sudah berbicara mendahului ke seberang, yang berbicara lautan, Tuhan sebenarnya tahu, saudara, di lautan itu nanti pasti akan ada persoalan. Yang berbicara gelombang, berbicara angin, saudara. Dan ini bukan kapal besar, saudara, ini dikatakan perahu. Kita tahu perahu, seberapa besar sih perahu? Kalau dikatakan kapal ya mungkin besar, tapi kapal pun kalau memang sudah berbicara ombak, gelombang, siapa yang bisa mampu mengalahkan ombak, saudara? Titanic saja yang sudah dibilang Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Namun kita lihat, kekuatan manusia bukanlah sesungguhnya
yang bisa membuat kita harus bertahan dengan kekuatan kita, saudara. Titanic tenggelam, mau apa yang kita pertahankan, saudara, dengan kekuatan kita? Namun Tuhan tahu, saudara, tak kala memang murid-muridnya dikatakan, naiklah ke perahu, yang berbicara upgrade terus hidup kita, naikkan level kita, naikkan setiap sesungguhnya kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Sebab Tuhan mau luaskan terus kepada hidup kita setiap persoalan-persoalan. Dan dikatakan mendahului kita ke seberang. Dan Tuhan tahu di seberang sana, di tengah lautan itu kan ada persoalan lagi, saudara. Namun sesungguhnya saya tidak tahu waktu itu kejadian memang murid-muridnya pekakah dengan yang disampaikan Tuhan. Namun kita sebagai gereja Tuhan, kita harus peka, saudara. Amin. Supaya kita jangan hanya dalam ketakutan, saudara. Saya boleh katakan, saudara. Saudara. Amin. Wahai gereja Tuhan dari zaman ini, kita boleh saat ini fokus kepada corona, ketakutan kepada corona. Lagi saya mau sampaikan kepada kita, saudara. Memangnya tidak bisa di luar corona Tuhan bisa sesungguhnya meluaskan kematian kepada kita? Bisa. Selain corona pun Tuhan bisa meluaskan kematian itu boleh terjadi kepada setiap kita. Wahai kita yang hanya fokus kepada corona. Memang kita kalau memang di dalam rumah udah aman. Coba kita baca. Saya pernah kemarin sudah apa ya? Amos. Iya, yang ular itu. Amos 5 ayat 19. Ya. Ayat 19. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang yang mendatangi dia ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Ya. Jadi mau kemana kita? Kalau memang sesungguhnya saya pribadi sangat menyayangkan, saudara. Namun ya memang kita harus tetap taat kepada pemerintah, saudara. Walaupun saya sayangkan, sebab kita pun lihat, saudara, PSBB ini pun sedikit banyak yang saya lihat tetapnya tidak ada perubahan, yang positif pun tetap bertambah. Namun kita tetap dukung pemerintah, apapun yang menjadi keputusan mereka, saudara, tetap dukung. Walaupun di hati saya pribadi saya sangat menyayangkan dengan sesungguhnya keputusan-keputusan pemerintah ini, saudara. Bukan hanya saya, namun sesungguhnya saya percaya, saudara, pemerintah pun, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, yang tak kalah mereka pun membuat keputusan ini, peraturan ini, saudara, mereka pun tentu saya percaya mereka pun bersedih. Sebab sesungguhnya sudah mulai membatasi hak-hak Tuhan, saudara. Dan saya percaya mereka pun bersedih, sebab mereka pun tidak bisa beribadah lagi. Bagi mereka yang sesungguhnya di luar, yang non-muslim, yang non-Kristen pun sesungguhnya mereka pun tidak bisa beribadah ke tempat-tempat ibadah, baik ke masjid, baik ke vihara, dan kita sesungguhnya baik ke gereja. Itu memang sangat sesungguhnya membuat kita bersedih, saudara. Namun kita mau kemana? Ini sudah kondisi dan memang perintah pun sudah sampaikan itu, saudara. Kita harus dukung, mau kemana pun kita akan tetap dukung, saudara. Amin. Namun memang kita hanya sayangkan saja, saudara, karena memang kita mungkin dalam ketakutan. Namun lagi-lagi dikatakan, saudara, kalaupun kita disuruh di rumah, bukan berarti kita di rumah tidak akan sesungguhnya bisa celaka. Bisa, saudara. Dikatakan di sini tak kalah kita pun bersembunyi dalam rumah. Kalau kita baca tadi ayatnya, saudara, ada ular yang akan siap memanggut kita. Mau kemana? Wahai gereja-gereja, jangan sesungguhnya kita berperang ayatlah. Dikatakan masuklah bersembunyi, tutup pintu. Tidak bisa. Tidak bisa. Amin. Sebab dalam rumah dikatakan ular pun siap memanggut. Kita mau kemana? Kita tidak bisa menghindar, saudara. Tidak bisa kita hindari sesungguhnya kalau hal-hal berbicara kecelakaan, saudara. Namun lagi-lagi kalau kita dikatakan di ayat ini, kalau kita upgrade hidup kita, saudara, sekalipun hal-hal konsekuensi atau hal-hal yang harus kita hadapi, kita tidak dalam ketakutan, dan itu pun sesungguhnya tidak akan membuat kecewa dan membuat hati Tuhan sakit, saudara. Amin. Ada banyak kalau karena sesungguhnya peraturan ini, saudara, jadi saling berpendapat dan memang saling bersalahan, saudara. Ada yang sesungguhnya berkunjung ke keluarga pun jadi tidak bisa, berusaha pun tidak bisa. Dan memang walaupun dibilang program pemerintah untuk BLT, belum tentu semuanya bisa dapat, saudara. Itu yang memang sesungguhnya kita sedihkan, saudara. Bagaimana kita untuk ke depan? Namun lagi-lagi, saudara, kita akan kembali ke ayat emas. Bagaimana supaya kita bukan sesungguhnya menyayangkan apa yang sesungguhnya sudah terjadi ini, saudara. Namun biarlah kita tetap hanya membuat hidup kita menjadi lebih yakin lagi kepada Tuhan. Sebab apapun yang sesungguhnya terjadi,
Baik itu wabah corona, baik itu persoalan-persoalan pribadi kita, baik itu persoalan-persoalan keluarga kita, baik itu persoalan-persoalan kita, baik itu persoalan apapun saudara. Supaya kita sehingga dipersiapkan Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang siap, yang tidak akan bersalah kepada Tuhan. Ingat, Amin. hanya supaya tidak bersalah kepada Tuhan, saudara. Amin. Dikatakan supaya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu dia menyuruh banyak orang pulang. Orang banyak itu tadi berbicara, saudara. Yang 5.000 orang itu, saudara. Itu berbicara sesungguhnya banyaknya persoalan, mungkin persoalan hidup kita yang itu Tuhan sudah selesaikan. Sesungguhnya itu yang Tuhan yang saya boleh sampaikan kepada setiap kita, saudara. Yang dibilang Tuhan suruh orang-orang banyak pulang. Yang berbicara mungkin perjalanan hidup kita, yang sekalipun dilengkapi dengan persoalan. Namun kalau ada Yesus, saudara, dikatakan sesudah itu Yesus yang berbicara firman, saudara. Kalau kita gereja Tuhan punya firman, apapun persoalan saudara semua akan selesai. Amin. Amin. 5.000 orang itu selesai Tuhan oleh karena ada Yesus. Apalah persoalan hidup kita, saudara. Lagi-lagi kalau ada Yesus, ada firman, persoalan kita mungkin lebih dari 5.000 kali itu persoalan, saudara, akan selesai oleh karena kebenaran. Akan selesai oleh karena kita tidak bisa bersalah kepada Tuhan, saudara. Dan dia bukan hanya sekedar menyampaikan kepada murid-muridnya, sudah dikatakan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit. Dia pun bukan hanya sekedar menyampaikan, bukan hanya sekedar mendidik murid-muridnya, saudara. Namun dia pun tetap ingin upgrade juga hidupnya. Sebab tujuannya sesungguhnya bukit Golgota, saudara. Tujuan akhir dia sesungguhnya kayu salib. Namun di situ dia boleh naikkan hidupnya, naikkan penyembahan dia kepada Tuhan, kepada Bapa yang di sorga. Tak kala dia memang mengajar kepada murid-muridnya supaya naikkan hidupmu, naikkan, upgradekan sesungguhnya perjalanan hidupmu, supaya kau mampu kepada persoalan yang lain, kepada persoalan yang berikutnya, kepada persoalan yang berikutnya. Sebab Yesus pun masuk akan kepada persoalan, yaitu kayu salib, saudara. Dan dikatakan dia pun naik ke atas bukit untuk berdoa. Wahai kepada kita, kalau Yesus pun sudah tekankan doa, jangan pernah tinggalkan doa, saudara. Bapak Gembala sudah sampaikan. Kita sekarang setiap jam 7 mungkin meleset-meleset jam 8, namun kita tidak pernah tinggalkan doa. Supaya sesungguhnya Yesus pun terima kekuatan. Amin. Sebab dia akan menghadapi kayu salib, saudara. Dan dia pun ingin upgrade hidupnya supaya dia tetap mampu kepada persoalan dia yang harus dia selesaikan kayu salib itu, saudara. Dan ini pun kepada setiap kita, saudara. Dan lagi, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Amin. Kalau saya tangkap memang tak kala Yesus sampaikan supaya naik ke atas perahu, di situ memang muridnya mungkin, yang saya tidak tahu mungkin saat itu gimana muridnya persiapan dia kepada hidupnya. Sebab kalau memang muridnya pun peka, saudara, tak kala Yesus katakan naik ke atas perahu untuk menyeberang, sesungguhnya dia sudah tahu, apalagi Bapak pun sudah sampaikan, mereka ini basicnya nelayan, saudara. Mereka basicnya penjala ikan. Yang sesungguhnya kalau dari cara pengalaman, mereka mampu menghadapi tantangan laut, saudara. Namun kita lihat, bukan pengalaman, bukan harta, bukan jabatan, bukan kepintaran, saudara. Amin. Lagi dikatakan di ayat 24, saudara, tak kala perahu murid-muridnya beberapa mil jauhnya mulai diombang-ambingkan oleh angin sakal. Itu berbicara sesungguhnya gelombang-gelombang. Mereka orang pengalaman, saudara. Gelombang pun mereka tahu. Angin pun mereka rasa dari arah mana mereka tahu, saudara. Dan memang arah perahu harus kemana mereka sesungguhnya sudah tahu. Namun bukan itu yang membuat mereka sesungguhnya bisa menang dalam lautan, saudara. Bisa menang dalam tantangan. Sebab dikatakan di ayat 25-nya, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ketakutanlah mereka. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Padahal mereka sudah bertahun-tahun mungkin, saudara, mereka sudah lama bersama dengan Yesus.
Namun tak kala Yesus hadir di tengah-tengah laut itu, saudara, berjalan di atas air, mereka tetap tidak kenal wajah Yesus sendiri, saudara. Yang berbicara mereka mungkin belum tentu bisa dalam hal-hal firman Tuhan yang mereka bisa kuasai, saudara. Mereka sudah dengar banyak firman-firman Tuhan dari Yesus. Mereka sudah dengar banyak pengajaran yang Yesus sampaikan. Namun lagi-lagi, kalau murid-muridnya bukan pribadi yang terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya murid-murid Tuhan pun akan rapuh, saudara. Dikatakan hanya kalau karena gelombang. Kenapa mereka ketakutan, saudara? Karena sudah dimulai dengan ketakutan gelombang, saudara. Kalau mereka memang tidak ketakutan dalam gelombang, tak kala mereka melihat Yesus pun mungkin mereka tidak akan takut, saudara. Tapi oleh karena gelombang yang sudah mereka rasakan, ketakutan yang sudah mereka rasakan, tidak ada kebenaran yang akan sesungguhnya membuat mereka takut. Ditambah dengan Yesus pun hadir. Kan kita ya tahu sendiri, saudara, ya, Yesus itu berpakaian putih. Putih terus dia. Yang saya tahu Yesus berpakaian putih terus. Hadirlah di tengah-tengah gelombang laut yang gelap, saudara. Rambut panjang, gondrong. Kalau sekarang dibilang mat gondrong. Tapi murid-murid Tuhan, oleh karena memang banyak yang masih sepelekan kebenaran firman Tuhan, yang sudah banyak disampaikan pengajaran-pengajaran, namun firman Tuhan itu belum sesungguhnya melekat kepada murid-muridnya, saudara. Sehingga dengan nampaklah sesungguhnya wujud Yesus, saudara, mulailah mereka ketakutan. Memang kalau sudah nama Tuhan dibolak-balik jadi hantu, saudara. Yang sudah berulang dikatakan dengan saudara kita yang hantu, ya Tuhan menjadi hantu, saudara. Tuhan, 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 Tuhan. Tidak berhenti di Tuhan, tapi berhentinya di tu. Tuhan, 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 tu. Hati-hati, saudara. Mau kemana kalau kita pun sesungguhnya boleh. Boleh kita bergereja terus tiap minggu. Boleh kita online tiap minggu. Namun lagi-lagi, saudara, yang terpenting kita sesungguhnya firman-firman Tuhan itu melekat dalam hidup kita, saudara. Sebab dikatakan, saudara, ini corona masih awal, saudara. Bapak Gembala sudah sampaikan, nanti mungkin patung-patung berbicara, mau kemana kita, saudara? Kalau patung-patung bisa bicara, saudara, sudah pasti patung-patung itu pun bisa masuk dalam rumah, diketok nanti, digedor pintu itu, saudara. Mau kemana kita, saudara? Tidak bisa lagi rumah menjadi persembunyian kita. Saya sudah pernah sampaikan, saudara, corona, yang saat ini pun kita boleh dengar berita, memang corona bermutasi terus. Namun saat ini memang corona pun mungkin yang tidak lagi menunjukkan infeksi mungkin secara batuk atau flu atau demam. Dengan keadaan pun yang sehat bisa dikatakan positif corona, saudara. Namun lagi-lagi saya mau kembalikan, kita pun ingat kepada Rasul Paulus, saudara. Yang tak kala dia bersihkan ranting-ranting, saudara. Dia tidak tahu ada ular di situ, tak kala dia bersihkan, dipagutlah dengan ular itu. Bergelantunganlah, saudara. Bergelantunganlah ular itu. Ular beludak, saudara, yang menurut warga sesungguhnya sekitar itu, saudara, dikatakan Paulus sudah pasti mati. Namun Paulus punya kebenaran. Amin. Namun Paulus punya firman. Amin. Dan dia tidak berkomentar, dan dia pun berpendapat, taruhlah dalam hatinya saja dia sesungguhnya berkomentar kepada Tuhan. Namun kalau memang berkomentar, berpendapat yang benar di hadapan Tuhan, kita lihat, saudara, racunnya tidak sesungguhnya bereaksi dalam tubuhnya. Amin. Dikatakan dikibaskannya ular itu. Dan ditunggu oleh warga sekitar situ, saudara, warga-warga Pulau Malta, saudara. Dan tidak sampai semalaman, sampai sesungguhnya berhari-hari, Paulus tidak ada dalam keadaan celaka, saudara. Amin. Apalah corona, saudara, yang sesungguhnya sudah medis pun sampaikan. Corona sesungguhnya virus yang tidak sesungguhnya membuat kita akan celaka kalau imun kita kuat, saudara. Namun terus program-program pemerintah kita akan jalankan, saudara. Masker, ya, kita akan gunakan masker tak kala kita keluar rumah. Sanitizer, ya, kita akan gunakan, saudara. Disinfektan, ya, setiap hari di luar, saudara. Itu udah kayak besarnya mulut tong itu, bus. Sampai kadang-kadang mata kita perih kalau udah kena imbasnya, saudara. Kita ikuti, saudara. Namun jangan menjadi itu yang membuat kita menjadi sesungguhnya berlindung dalam hal itu, saudara. Bukan oleh karena masker, saudara. Bukan oleh karena sanitizer, bukan karena disinfektan, bukan.
Namun lagi-lagi karena kebenaran yang ada kuat dalam hidup kita. Saudara. Amin. 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 Dan situ katakan, lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lagi-lagi saudara, seperti yang tema saya belum sampaikan. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Amin. Sebab kalau dalam dunia perang saudara, kalau kita sudah menguasai medan perang, sedangkan sebelum kita menguasai medan perang saudara, kuasai dulu diri kita saudara. Seorang prajurit kalau ingin masuk ke medan perang saudara, dia sudah memperlengkapi hidupnya dulu saudara. Baik itu senjata, baik itu topi, baik itu mungkin pisau, untuk dia menguasai medan perang saudara. Jangan berkata kita menguasai medan perang kalau kita pun belum menguasai diri kita dulu saudara, tidak bisa. Namun kalau kita sudah menguasai diri kita dulu saudara, kita sudah mampu untuk menguasai diri kita akan mampu menguasai medan perang kita saudara. Itulah berbicara firman Tuhan. Kalau kita pun sudah dikuasai oleh kuasa firman Tuhan saudara, medan perang pun tidak akan menjadi persoalan bagi kita saudara. Persoalan pun seperti tadi dikatakan, 5.000 orang pun tidak menjadi persoalan bagi Tuhan saudara. Selesai semua. Oleh karena ada Yesus. Demikian setiap kita gereja Tuhan saudara. Oleh karena ada firman Tuhan yang ada dalam hidup kita saudara. Bukan oleh karena masker saudara. Bukan oleh karena sanitizer. Wah, jangankan di tangan, lumuri seluruh badan kita saudara. Kalau memang Tuhan meluaskan corona itu masuk, tetap masuk saudara. Sekalipun kita disemprot disinfektan terus 1 jam disemprot saudara. Kalau Tuhan meluaskan masuk corona itu masuk saudara. Kita lihat Rasul Paulus. Kalau memang sudah sesungguhnya Tuhan meluaskan dia mati, dia akan mati. Namun kalau karena dia sesungguhnya kuat dalam kebenaran firman Tuhan, dia kuat penyembahan kepada Tuhan, tidak ada reaksinya oleh karena racun-racun itu saudara. Jadi jangan sampai oleh karena kita ditakuti oleh berita-berita, oleh karena sosial media, sampai kita harus banyak berkomentar, berpendapat yang menyakiti hati Tuhan saudara. Aduh, mau kemana kita saudara? Lagi-lagi di luar corona pun kita bisa mati saudara, kalau memang Tuhan meluaskan mati. Namun kalaupun memang itu diluaskan saudara, kan kita percaya saudara, kalau kita orang-orang yang terus hidup benar dalam Tuhan, surga bagian kita saudara. Jangan takut mati lah saudara. Jangan takut mati. Kita keluar pun kalau mati saudara. Kita dalam rumah pun kalau mau rubuh atap rumah mati kita saudara. Jadi maksudnya saudara, tak kala kita memang diperhadapkan dengan persoalan ini saudara, jangan sampai ada keluar pendapat Kemarin sudah sempat ikuti Bapak bersoal berpendapat saudara. Jangan sampai kita berpendapat yang menyakiti hati Tuhan. Apalagi sampai sesungguhnya perang-perang ayat. Aduh Tuhan, mau kemana? Emang kita udah hebat perang-perang ayat. Jadi saudara, marilah kita, supaya kita pun update hidup kita saudara. Supaya kita bisa menguasai diri kita dan kita menjadi gereja yang tenang saudara. Tenang berbicara, kita akan luaskan, Tuhan bekerja. Kita tenang, kita sampaikan kepada Tuhan saudara. Kita sampaikan, Tuhan masker ini Tuhan, saya mau keluar, ini saya bawa masker Tuhan, lindungi saya. Lindungi masker ini biar lebih tebal dari yang saya pakai saudara. Tuhan, ini sanitizer yang saya pegang. Orang kadang udah banyak lupa saudara. Hanya yang dia ingat bahwa sanitizer bisa membersihkan tangan kita dari virus. Dia tidak ingat lagi Tuhannya. Yang hanya kepada masker, tidak ingat lagi kepada Tuhannya. Yang hanya ingat kepada rumah sekalipun tertutup, dia tidak tahu saudara, kalau memang dari manapun Tuhan bisa datangkan, bisa Tuhan luaskan hal-hal kalau memang mau terjadi kepada setiap kita saudara. Jadi janganlah sampai kita sesungguhnya oleh karena ketakutan, kepanikan, sampai kita belum berpendapat, berkomentar, yang membuat sesungguhnya hal-hal yang menyakiti hati Tuhan saudara. Kita lanjut saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tetapi Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini pun saudara,
menjadi satu catatan buat kita, saudara. Lagi-lagi di sini kita boleh lihat, saudara, Petrus tak kala memang dia berkomentar, dia berpendapat. Memang awalnya luar biasa, saudara. Tuhan, kalau memang itu engkau, awalnya firman, saudara. Suruh aku mendapatkan engkau berjalan di atas air. Yesus pribadi yang respon, saudara. Asal gereja Tuhan benar-benar percaya dan berharap kepada Tuhan, saudara. Yesus pribadi yang respon kepada setiap kita. Dan dikatakan kepada Petrus, datanglah. Dan Petrus datang, saudara. Dan dia berjalan di atas air. Siapa yang pernah berjalan di atas air, saudara? Merasakan kuasa Tuhan luar biasa itu, saudara. Yang berbicara, saudara, kita bisa berjalan di atas persoalan-persoalan kita, saudara. Mungkin memang awalnya kita bisa, mungkin persoalan datang kepada perusahaan kita, saudara. Perusahaan mungkin saat ini mungkin dengan ekonomi yang sudah mulai terjepit, saudara. Itu persoalan, saudara. Itu persoalan berbicara gelombang laut. Dan sini dikatakan Petrus berjalan di atas air, di atas gelombang itu, saudara. Dan ini kepada setiap kita, mungkin memang kita awalnya kuat. Kita berjalan, Bapak kita, mungkin sesama suami istri lah kepada perusahaan mungkin yang sedang bergejolak saat ini. Bapak, percayalah Tuhan akan pasti tolong perusahaan kita. Boleh mungkin awalnya kuat, saudara. Namun lagi-lagi di sini kita boleh lihat, saudara. Petrus pribadi yang masih bimbang, saudara. Yang awalnya dia kuat dengan kebenaran. Namun dikatakan dia selanjutnya, saudara, tak kalah dirasa-rasa lah, saudara. Ini yang terus kita boleh sampaikan, saudara. Hati-hati berbicara rasa-rasa, saudara. Merasa kita sudah benar, merasa kita sudah hebat, merasa kita sudah pintar, merasa kita sudah sesungguhnya mampu akan segala hal. Namun sesungguhnya kita sudah mulai masuk kepada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, saudara. Dan di sini dikatakan Petrus tak kalah berjalan di atas air mendapatkan Yesus, dia mulai rasa-rasa, saudara. Yesus respon, datanglah. Kalau kita memang pribadi yang terus kuat dan berkomunikasi kepada Tuhan, saudara, dan tidak merasa-rasa, saudara, saya percaya Petrus sampai kepada Yesus, saudara. Dia akan terus melangkah, berjalan di atas gelombang, mendapatkan Yesus sampai dia dikatakan menjadi pemenang. Namun lagi-lagi, saudara, tak kalah dia rasa-rasa angin, tak kalah dia rasa-rasa tiupan angin gelombang, yang artinya dia mulai kompromi dengan sesungguhnya persoalan-persoalan, saudara. Yang dia mau luaskan persoalan mulai menghimpit sesungguhnya iman dan pikirannya, saudara. Hati-hati berbicara pikiran, saudara. Pikiran ini bisa sesungguhnya berperang, saudara. Namun biarlah tetap pikiran kita tetap bersama dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita pikirkan, biarlah semua itu berjalan seiring dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kalau tetap terus dengan seiring kebenaran firman Tuhan, saya percaya Petrus pun akan sampai kepada Yesus. Namun tak kalah dia rasa-rasa, mulai dia perhitung-hitungan mungkin dengan semua persoalan-persoalan. Kok begini ya? Mulai timbul komplain kepada Tuhan. Mulai timbul komplain kepada sesungguhnya anak dan istri. Mulai timbul komplain kepada suami. Timbul komplain kepada sesungguhnya orang tua. Komplain sana sini. Dan di situ mulai tak kalah memang tidak ada lagi kebenaran dan mulai komplain dan komplain. Ingat, saudara, kita tidak akan sesungguhnya terus berjalan di atas setiap persoalan kita. Yang menjadi alamat, saudara, persoalan akan kembali sesungguhnya menghimpit kita. Seperti Petrus, saudara, tak kalah dia mulai tenggelam, hampir-hampir dia tenggelam, saudara. Yang berbicara persoalan itu akan terus menghimpit dia, saudara. Namun kalau dia memang dia sudah mulai tenggelam, saudara, dia baru dengan hati yang tulus dan hati yang benar-benar dia minta tolong kepada Tuhan. Yang memang dia situ sudah mulai, saudara, dia memang percaya memang Tuhanlah pertolongannya. Yang seolah-olah pertama dia merasa kuat, sudah merasa dia mampu, merasa dia bisa. Namun tak kalah dia dikuasai dengan rasa-rasa, saudara, dia tenggelam, saudara. Demikian kepada setiap kita, saudara. Janganlah kita sesungguhnya oleh karena rasa-rasa ya, apalagi dengan kejadian-kejadian boleh terjadi ini, saudara. Kondisi-kondisi sekarang, saudara.
Rasa-rasa corona lebih hebat daripada Tuhan. Rasa-rasa virus ini lebih dahsyat daripada Tuhan. Rasa-rasa sesungguhnya tak kalah keluar kita tidak dijaga Tuhan. Hati-hati saudara. Ada firman Tuhan berkata, keluar masuk kita saudara, Tuhan yang jaga. Jadi jangan sampai kita keluar tak kala kita melangkah, tak kala kita berbicara, tak kala kita sesungguhnya berkomentar. Jangan dengan sesungguhnya kekuatan manusia saudara. Tetap firman kepada firman. Tuhan, saya mau keluar. Tuhan, saya mau ada perlu. Saya percaya seperti yang kau firmankan, keluar masuk kami kau yang jaga. Jangan oleh karena sesungguhnya kita mau keluar, kita cari masker langsung saudara. Tidak ingat Tuhan lagi saudara. Masker yang kita siapin, sanitizer yang kita siapin saudara. Hati-hati saudara. Dan ini, kita lanjut kembali saudara. Ayat 30, tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini saudara, lagi-lagi tadi kembali saudara, kalau sudah diawali dengan ketakutan saudara, alamat bimbang yang akan menguasai kita. Kebimbangan dan ketidakpastian saudara. Lagi-lagi saudara, kepada pribadi saya saudara, yang kita tahu kepada jemaat-jemaat yang di Palmera ini saudara. Lagi-lagi bukan saya menantang saudara, bukan saya menantang Tuhan. Saya sesungguhnya banyak tiap hari harus mencari nafkah hidup saya keluar saudara, di online saudara. Kalau saya memang rasa-rasa, saya ketakutan saudara, mungkin saya akan sama dengan yang sesungguhnya yang lain-lain akan di rumah saja. Namun saya mau isi dengan kebenaran yang dikatakan sesungguhnya, kalau saya seorang kepala rumah tangga, saya harus menafkahi dan saya harus mencari nafkah saudara. Dan itu saya percaya itu kebenaran saudara. Dan saya harus keluar untuk bertanggung jawab kepada nafkah saya. Dan saya bukan sesungguhnya menantang Tuhan, tidak. Namun tak kalah saya keluar saudara, saya tetap pakai nama Tuhan untuk melindungi saya. Dalam setiap saya sesungguhnya membawa mobil saudara, dan setiap sesungguhnya penumpang masuk dalam mobil saya saudara, saya katakan sesungguhnya Tuhan lindungi saya dalam nama Tuhan Yesus. Dan lagi-lagi saya percaya sesungguhnya yang terjadi kepada Rasul Paulus itu pun bisa terjadi kepada saya. Sampai selesai wabah ini saudara, saya percaya saudara, kalau saya bersama dengan Tuhan, saya akan terlindungi dan tidak akan terpengapa saudara karena virus ini saudara. Dan saya percaya juga itu pun berlaku kepada setiap kita saudara. Kepada setiap kita baik yang ada di online di rumah saudara, dan kepada setiap kita engkau yang mendengarkan sesungguhnya online ini saudara. Percayalah saudara, jangan oleh karena sesungguhnya kita dimabuk oleh karena ketakutan saudara, sehingga kita banyak berkomentar, berpendapat yang sesungguhnya menyakiti hati Tuhan, yang tidak lagi meluaskan kuasa Tuhan kan bekerja saudara. Dan dikatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tak kala memang mereka pun sudah mengerti Yesus adalah pribadi yang tenang, Yesus adalah jawaban, Yesus adalah sumber segala sesuatu yang dia undang naik ke atas perahu mereka saudara. Lagi-lagi saudara, dalam setiap kehidupan kita, undang Yesus sesungguhnya naik dalam setiap kehidupan kita saudara, untuk mengupgrade hidup kita, memimpin hidup kita, menolong hidup kita, membawa seluruh kehidupan kita saudara kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab lagi-lagi saudara, kita akan lihat kuasa Tuhan akan bekerja. Kita percaya saudara, saya sangat percaya saudara, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih akan bekerja saudara di tengah-tengah bangsa kita. Kepada bangsa-bangsa yang lain pun saudara, saya percaya Tuhan akan bekerja saudara. Namun yang Tuhan mau tuntut, Tuhan mau lihat kepada setiap kita, adakah kita terus mau upgrade? Sebab lagi-lagi bukan hanya corona saja saudara. Ini dikatakan bukan hanya corona saja, dikata saudara. Di cerita ini saudara, bukan hanya 5.000 orang aja yang harus kita sesungguhnya nanti hadapi persoalan-persoalan saudara. Namun kepada persoalan depan ini yang berbicara nanti, yang diombang-ambingkan gelombang. Dan setelah nanti ombang-ambing ombak ini saudara, nanti apa lagi yang harus sesungguhnya yang diceritakan kepada murid-murid yang harus mereka hadapi. Dan ini kepada setiap kita gereja Tuhan saudara. Selesai corona saudara, apalagi yang akan Tuhan sesungguhnya luaskan kepada setiap kita.
kepada bangsa kita, kepada bangsa-bangsa. Namun kalau kita sudah upgrade terus hidup kita, saudara, apapun persoalan akan menimpa nanti, saudara, apapun persoalan akan diluaskan Tuhan kepada setiap kita, baik secara khusus kepada gereja-gereja Tuhan. Percayalah, kalau kita sudah upgrade dengan firman Tuhan, Tuhan pasti akan terus membela kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita, saudara. Dan kita akan didapat Tuhan bukan orang yang penakut, bukan orang yang bimbang, apalagi sampai keluar komentar pendapat yang menyakiti Tuhan. Luar biasa Tuhan, saudara. Baik, saudara, sesungguhnya ayat yang terakhir, saudara, untuk menutup, yang 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Ya, Daud yang waktu itu, saudara, tak kala memang dia diutus ayahnya untuk melihat abang-abangnya, saudara. Di sini dia tentunya yang Tuhan sudah ingin luaskan dia diperhadapkan kepada Goliat, saudara. Jadi jangan lagi-lagi, saudara, jangan kita takut kepada persoalan. Tuhan pasti luaskan. Di sini dikatakan, tak kala Daud diutus ayahnya untuk melihat abangnya, sesungguhnya itu sudah jalan Tuhan. Tuhan ingin luaskan kepada persoalan kepada dia, saudara. Berbicara Goliat, persoalan, saudara, yang harus dihadapi Daud, saudara. Tak kala dia dengar komentar dari Goliat, saudara, yang mencemooh barisan tentara Israel, saudara. Dia seorang yang penuh dengan kebenaran. Dia seorang yang penuh dengan firman, saudara. Sebab Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dipilih Tuhan, saudara. Bangsa pilihan Tuhan, yang dia tidak ingin dengar sesungguhnya bangsa pilihan Tuhan dicemooh, saudara. Dan dia pun bereaksi. Kalau kita memang punya firman, saudara, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, pasti kita akan bereaksi. Yang berbicara sesungguhnya firman Tuhan akan bereaksi. Yang tidak akan meluaskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan akan terus diperdengarkan. Dan ini dia pun berkomentar. Tak kala Goliat berkomentar, saudara, berbicara persoalan, saudara. Dan dia pun berkomentar, namun komentar dia bukan sesungguhnya dalam ketakutan. Sebab dikatakan tentara bangsa Israel ini sudah dalam ketakutan, saudara. Goliat yang begitu besarnya, saya tidak tahu mungkin berapa meter, saudara. Mungkin 2 kali kita Goliat ini, saudara. Namun Daud tidak melihat tingginya dia, saudara. Dia tidak melihat besarnya Goliat. Yang dia ingat Tuhan lebih besar dari persoalan dia. Dikatakan singa sudah dia hantam, beruang sudah dia pukul. Dia katakan kepada Raja Saul, saudara. Apa langsungnya seorang Goliat, kata Daud kepada Saul, saudara. Singa dan beruang pun sudah hambamu pukul, sudah hambamu kalahkan. Sebab bukan sesungguhnya kekuatan dia yang dilihat, sebab dia lihat Tuhan yang beserta dengan dia. Apalah seorang Goliat, saudara. Namun itu memang diluaskan kepada Daud untuk dia dengar komentar dari Goliat, saudara. Namun lagi-lagi Daud pribadi yang kuat, yang punya kebenaran, dan keluar masuk dia, saudara, dan perjalanan dia, saudara, peperangan dia, saudara, Tuhanlah sesungguhnya yang bekerja. Dan saya percaya kepada setiap kita, saudara. Inilah menjadi ayat terakhir, dan saya akan tutup sebentar. Lagi-lagi, saudara, supaya kita janganlah takut, saudara. Kalau memang kita harus keluar, ya keluarlah, saudara. Namun keluarlah dengan dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saudara, firman tidak saya perpanjang, dan biarlah firman itu menjadi berkat bagi setiap kita, saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin.